harus bertambah. Karena kenapa? Para nabi ditentang oleh umat. Yang kedua tinggi derajat. Nabi Muhammad alaihi salam selama kedua hanya 90 umatnya yang beriman. Mudah tunggu sampai menantang kalau dari Madinah. Tapi Nabi Muhammad alaihi salam bersabar. Tapi Allah tidak melihat kepada jumlah wanita daripada pada muhammad ke umat. Anak itu banyak. Yang itu perjuangan ternyata belum menjadi nabi awal mati berpangkat ini. Nah ini menunjukkan Allah melihat kepada kemampuan diri pada wajah itu berhati. Bacut Abi ceritanya menarik tak judul yang bahasnya tentang hakikat di apapun yang kita lakukan itu adalah takdir Allah, baik buruk, khairan wa syarran min Allah. Ketika seseorang putus asa dikarenakan orang lain disebabkan putus asa karena gangguan manusia, diiktikut yang lagi nyan urang nyan pun nasyirik pahana. Ya jadi ketika seseorang putus asa, dia disebut orang yang tidak beriman kepada Nabi. Jadi makanya putus asa itu sesuatu yang dapat meruntuhkan iman. Orang yang putus asa seolah-olah nyo kontak dengan Allah, sehingga dia dengan mudah saya mati. Yang ini biar berakhirnya persoalan. Dia hanya itu yang nyo di masyarakat. Berarti putus asa seseorang yang dia percaya kepada Nabi. Nah, Abu Bakar mengatakan pada saat tidak dikiri nyo karena dia aku menjadi putus asa. Kau tak berbuat dan ketetapan Allah. Berarti dia tidak menerima dari Allah karena melihat jumlah dan efek daripada perbuatan diri manusia. Dan umpamakan tidak pacaran, semua pacaran. Betul dia. Kemudian mulailah ada goyang jiwa, bahkan dengan mendalam untuk damai yang memang akibat itu frustasi kecewa. Itu orang yang tidak berani. Makanya dia tidak putus asa, tidak menerima. Padahal Allah menerima. Seandainya dia berhati, jelas syaitan anda malam. Cuma membaca ternyata tidak buat juga ada yang syaitan dan boleh. Itu tadi karena hakikat kurang syaitan masuk ke dalam dirinya sehingga dia mendapat frustasi kecewa. Syaitan tidak mau dalam diri orang yang terima. Tapi kalau jiwanya kokoh, dia berhati Allah berdoa. Dunia tidak sesuai dengan anak seperti kita ya. Bisa jadi dia berprinsip itu Allah yang sampaikan maksud. Nah, pada saat itu tidak ada juga syaitan. Nah, kembali kepada kuburkah seseorang jawabannya atau persoalan ini disebut dengan kufur bukan indikasi. Karena kalau syirik seseorang masih beriman kepada Allah itu dan dia berbuat sesuatu
di luar daripada perintah dan dari konteks. Sedangkan orang yang putus asa tidak menerima apa yang ada, dan dia memutuskan diri dari takdir atau kehidupan Allah, tidak mempercayai eksistensi ketuhanan dalam kehidupannya, maka dia hukum. Jangan cerita buat dalam Kau tepat jawapan. Beginilah cara yang dimaksud dengan tidak berhakikat, artinya seseorang yang menerima eksistensi ketuhanan dalam kehidupan yang tanpa dasar. Kemudian takdir atau ketentuan yang ketiga adalah yang ditulis oleh Allah pada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz bertanya kemudian baju bapak kaya, bangun kaya, menyokap dulu kaya yang punya juga melari. Itu tanda apa yang tertulis pada daun yang juga gugur, yang kembali gugur. Seorang yang pernah saya dengar di Doro masjid saya Mansa tentang masjid saya. Waktu mengumpul seluruh saya, nanti bulan kamu mengumpul ya. Mengumpul orang agama itu ni Indonesia itu mana? Dia besok tengok mengambil bulan puasa mengumpul. Ternyata malam Jumat yang lalu belum meninggal dan tepat amalan seperti doa yang belum minta kepada Allah ini. Nah, ini kejadian ternyata saya menyaksikan ini kejadian dahsyat. Nah, takdir yang ditulis pada Allah itu bisa dengan doa dan berupaya dengan berpuasa baik. Jadi dua. Seseorang yang bersedekah, padahal berpuasa akan menjadi suatu musibah. Bersedekah, bersedekah, bala itu bersedekah, tolak bala itu bersedekah. Ternyata musibah masa tersingkir akibat sedekahnya. Nah, ini bukti bahwa sedekah bisa menolak bala. Nah, adapun yang terakhir, takdir yang terakhir. Jadi yang paling pertama takdir adalah takdir yang ditulis atau dalam ketentuan Allah yang disebut dengan takdir umum dalam ketentuan Allah. Yang kedua pada alam rahim kita yang kandungan. Yang ketiga adalah pada Lauhul Mahfuz. Dan yang keempat takdir pada kenyataan sehari-hari. Di dalam kenyataan sehari-hari tanpa kita sadari, saya mana sadari bahwa apa yang terjadi ketika kita paginya keluar, kita menawarkan kami telah dikau hai bang yo ikut belakang dari dulu menjauh apa dijalankan kita ingin buat masalah itu yang dilakukan dan ada kami. Nah, begitu dia balik. Ternyata ada orang lain yang minta sebelah dulu. Di bapaknya, karena dia menunjukkan kali sehingga dia marah. Kenapa ni? Menunjukkan itu. Hai, kata tidak terima. Yang lagi ada dua yang lain. Sehingga yang punya kita marah. Nah, tanpa dia sadar
belajar puasa. Dari mana? Ketika dia sedang jalan di pinggir jalan ada kurang, memang kepada ini sejempret air ke bajunya. Dia puasa ini terima. Dia kata Allah, "Wahyu, saya latih kekuatan iman saya." Mana boleh? Kita bawa Anda kita minta yang ini yang diatur lagi. Waktu yang diatur lagi, yang diatur mesti yang diatur. Nah, kita terima tidak perlu harus sesuai dengan keinginan. Memang ada landasan. Landasan apa? Landasan syariat. Taruhkan hakikat. Syariat. Perjanjian mungkin orang yo dengan apa? Ya, apa dengan orang sama ada yang ada laka, ada ke yo. Cuma pada sama. Nah, tapi kita coba untuk belajar. Kita ambil landasan syariat. Ini makanan ini saya tak perintahkan dari perjanjian. Jadi apa buka balik? Taruh yang asli dan ganti yang berbeda sehingga kita tidak mengeluarkan uang banyak. Ya terima, yuk ke kehidupan syariat. Walaupun dia tidak ada cocok dengan syariat. Ketika kita beli bahan buka puasa, kehek juga ada banyak ulama mana pun tidak ada. Sinohan kalau banyak dengan guna, ni yang mana ya guna dengan potensi. Nah, kita bersama. Apa yang kita lihat? Memang takdir Allah salah. Nah, ini Allah mau memberikan pahala. Berarti istri yang lewat. Menunjukkan saya sabar. Apa yang kita buatnya sabar. Dia dilakukan banyak hal juga. Sebab kenapa hatinya tidak terlatih dengan sabar? Jelas. Sebab di luar dia berbawa lagi. Waktu sih itu. Mandu dulu di luar. Berapa lupa? Tempat lagi sama. Saya tidak ubah. Pernah suatu juga. Negara ini. Boleh dia mau mengawa. Kalau saya mengawa. Minta saya mau mereka. Yo. Yo lagi. Bapak wah. Apa? Senang. Singa pada hasil. Lantas anak menuju sedang melakukan langsung sudah kadang-kadang sedang tempatnya dia dalam dia buka pintu cepat-cepat. Ada sabar lagi sambung tanya dipakai. Hai kenapa? Kau nak dan orang dalam
dia mengatakan perlu dia mengeluarkan punya anak punya justru akibat banyak kata-kata perlu dia keluarkan. Nah, pada saat seseorang menerima kehidupan hakikat, inilah dia akan menemukan jiwa yang tenang, hati yang damai. Maka kita perlu berdoa kepada Allah selalu, semoga Allah menjadikan hati kita yang terang-terang menerima takdir dan ketentuan Allah yang buruk. Allahumma salina khairan min alamin. Allah yang akan menjadikan batin saya lebih baik dan zahir saya. Namun ya Allah, jadikanlah zahir saya baik juga. Hanya batin mungkin zahir ini obekkan kita pada ekor yang baik. Semoga Allah senantiasa memberi karunia nikmatnya dan Allah terus menunjuki kita kepada jalan yang lurus sampai akhir hayat, bahkan sampai kemudian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan bismillah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.